dan Keguruan UIN Sukaryo. Berikutnya lagi adalah pembacaan CV narasumber dan penghantaran oleh moderator untuk menghantarkan kepada acara Stadium General. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, berikutnya adalah pembacaan doa oleh mahasiswa baru BKPI. Dipersilahkan Saudara Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para mahasiswa baru dan yang terhormat Pak Dekan dan juga yang mewakili Bapak WD1 beserta para dosen BKPI yang mengikuti acara Stadium General ini. Selanjutnya kami mohon perkenan kepada Ketua Prodi BKPI Dr. Amirah Diniati MPD Kons untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kuliah umum pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Dekan dalam hal ini diwakilkan kepada Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Alimuddin MAG yang kami hormati. Di sini juga hadir alhamdulillah Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Nur Salim MPD, Bapak Ibu Ketua Prodi Selingkungan Fakultas Tarbiyah UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini ada Ketua Prodi Bahasa Indonesia, Ketua Prodi S2 PGMI, Sekretaris, Bapak Ibu dosen
program studi bimbingan dan konseling yang kami hormati, anak-anak kami. Mohon untuk di mute ya, Bapak Ibu. Yang kami banggakan mahasiswa baru Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah UIN Suskaryau angkatan pertama tahun ajaran 2020-2021. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan kuliah umum kita dengan tema bimbingan dan pembelajaran flow akademik dalam pengembangan curiosity mahasiswa menghadapi era 5.0 dengan mendatangkan narasumber yang hebat, yaitu yang terhormat Ibu Dr. Hartini MPD, Ketua Prodi S2 BKPI IAIN Curug. Terima kasih Bu Hartini yang sudah berkenan ya menjadi narasumber dalam kegiatan kami ya untuk menyambut kedatangan mahasiswa baru kita Prodi BKPI yang ini adalah prodi gasing baru tapi sebenarnya sudah lama. Nah, tema ini dipilih dalam rangka menyiapkan mahasiswa supaya menjadi terstimulus dan termotivasi untuk menghadapi tantangan yang di sini sudah era 5.0. Jadi seperti apa dan bagaimana bimbingan dan pembelajaran flow akademik sehingga harapannya dengan kuliah umum ini mahasiswa baru BKPI semangat berhasil menyelesaikan studi tepat waktu bahkan mungkin menjadi pionir-pionir yang akan ditiru oleh adik-adik atau angkatan-angkatan selanjutnya karena ini adalah angkatan pertama. Kita berharap sekali biasanya kalau yang pertama ini ditunggu-tunggu. Ibarat anak pertama itu tentu harapannya cetakan pertama ini menentukan cetakan-cetakan berikutnya. Oleh sebab itu, besar harapan kami kepada mahasiswa baru BKPI, mudah-mudahan kegiatan ini menjadi salah satu yang bermanfaat ya untuk bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Dan kegiatan ini berlangsung mudah-mudahan sampai pukul 3:30 nanti narasumber kita akan menyampaikan materi dan akan ada dialog. Untuk itu kami minta kepada mahasiswa baru, silakan ada yang bertanya dan jangan segan-segan untuk menggali ilmu dari narasumber kita. Dan mohon kepada Bapak Dekan dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Dekan 1 untuk membuka acara kita ini secara resmi. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja untuk penyelenggaraan kegiatan ini. Karena saking semangatnya kami dosen-dosen BKPI sudah membuat video untuk menyambut kedatangan mahasiswa baru BKPI. Namun sayang tadi suaranya belum keluar ya. Nanti kita taruh di YouTube, boleh dilihat kembali siapa saja dosen-dosen BKPI yang ada ya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng itu kelihatan nanti. Oke, mudah-mudahan nanti bisa kita tayangkan ulang. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Kaprodi atas perkenan untuk memberikan sambutannya. Selanjutnya mari kita berikan kehormatan kepada Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Alimuddin Hasan. Dalam hal ini mewakili Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk menyampaikan sambutannya pada acara Stadium General ini sekaligus membuka rangkaian acara Stadium General ini. Waktu kami persilahkan kepada Bapak WD1. Terima kasih Bu Dece. Apakah Bu Dece mendengarkan suara saya dengan baik? Ya, alhamdulillah sangat jelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma ba'du. Bencana COVID yang melanda kita, apatah lagi di tempat kita UIN Suskaryau dalam 1 minggu terakhir terhitung dengan tanggal 7 Oktober kemarin sampai tanggal 21, kondisinya di lockdown, meskipun memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selawat kepada junjungan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu narasumber, Ibu Dr. Hartini MPD Kons yang kami muliakan, Ketua Prodi, Ketua Jurusan Dr. Amira Dinianti MPD Kons yang kami hormati, kolega kami waktu dekan 3 yang kami hormati, tentu saja Bapak Ibu dosen BKPI Bimbingan Konseling Pendidikan Islam yang kami muliakan. Last but not least, dan ini yang terpenting, kepada kawan-kawan adik-adik Ananda semuanya yang berbahagia. Mohon maaf pada kan tidak bisa menghadiri acara virtual kita pada kesempatan ini karena satu dan lain hal, ada acara kembali. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu narasumber kita, Bapak Ibu Dr. Hartini MPD Kons, yang telah bersedia dan berkenan untuk menyahuti undangan dari Ketua Prodi kami BKPI Ibu Amira dalam rangka untuk memberikan studium general kuliah umum di jurusan kami ini. Tentu saja Ibu sudah mengetahui bahwa BKPI di Fakultas Tarbiyah adalah merupakan prodi baru dan tahun ini baru kemudian menerima mahasiswa baru. Mungkin sebelumnya, kata Ibu Amira tadi, adalah casing lama, tetapi setidak-tidaknya ini adalah betul-betul angkatan pertama untuk prodi BKPI. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih. Yang kedua yang ingin sampaikan khusus dan teristimewa kepada adik-adik semuanya, terutama adik-adik mahasiswa baru, kami ingin mengucapkan selamat bergabung, dan seperti dikatakan oleh Ibu Ketua Jurusan tadi, bahwa adik-adik adalah anak angkatan pertama. Oleh karena itu kami mohon kepada adik-adikku semuanya agar meningkatkan motivasi, agar meningkatkan keinginan tahuan, curiosity-nya, sehingga nanti ketika memasuki di semester 3, adik-adik dipandang baik untuk dijadikan contoh bagi angkatan-angkatan berikutnya. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah berkenan bergabung di dalam forum ini dalam rangka untuk mengikuti kuliah umum. Sebagaimana kita ketahui bahwa kuliah umum adalah merupakan kalender tetap yang setiap tahunnya, setiap semesternya akan kita lakukan. Alhamdulillah, dalam hitungan kami BKPI adalah merupakan pionir lagi-lagi di dalam melaksanakan kuliah umum di Fakultas Tarbiyah untuk jurusan BKPI. Saya ingin lebih lanjut kepada penekanan waktu singkat saya ini kepada adik-adikku mahasiswa yang bergabung dalam rangka 4 tahun ke depan. Adik-adikku semuanya adalah merupakan mahasiswa seperti yang saya katakan tadi dan dikatakan Ibu Amira, Ibu Kajur kita adalah angkatan pertama. Oleh karena itu, mari dengan kuliah umum perdana ini untuk kemudian mengikuti kuliah-kuliah tatap muka di secara virtual nantinya online, menjadikan ini entry point, titik awal untuk kemudian mengikuti perkuliahan dengan baik. Satu catatan penting yang ingin saya katakan, mari kita rubah cara belajar kita yang sesungguhnya berbeda ketika kita berada di bangku SLTA. Oleh karena itu mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan motivasi yang kuat, lalu kemudian arahan-arahan dan bimbingan agar kita memiliki kuriositas di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kuriositas itu menurut hemat kami adalah pangkal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebelumnya mungkin ada keraguan, lalu kemudian timbul pertanyaan dan keinginan tahuan, itulah yang kemudian memaksa kita dalam tanda petik, mendorong kita untuk kemudian mencari dan mencari agar kemudian proses pembelajaran kita menjadi lebih baik. Satu poin penting yang ingin saya katakan kepada adik-adikku semuanya, mudah-mudahan tidak ada yang melewati semester 10, semester 8, dan semester 9 kawan-kawan adik-adikku semua bisa menyelesaikan pendidikan adik-adik kemudian. Kita tahu bahwa adik-adik yang sekarang ini kalau tidak salah itu kelahiran tahun 2012
tahun 2000-an kalau tidak salah, mungkin ada yang 2002. Artinya apa? Adik-adik termasuk bagian generasi milenial, generasi Z yang kemudian tantangannya jauh lebih besar dibanding dengan generasi kami atau generasi 80-an atau generasi 90-an. Oleh karena itu, teruslah belajar dengan baik agar kawan-kawan adik-adikku semuanya mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik, karena adik-adikku adalah kelahiran 2000 ke atas. Maka sekali lagi saya ingin berulang mengatakan, kalau adik-adikku dalam 4 tahun ke depan selesai, lalu kemudian satu lagi keinginan kuat Anda itu, karena adik adalah angkatan milenial, angkatan generasi Z, maka mau tidak mau adik-adik harus mengambil S2. Mungkin terlalu dini saya mendorong Anda untuk kemudian, tetapi setidak-tidaknya kuliah S2 itu akan tercapai kalau kawan-kawan adik-adikku semuanya bisa melewati 4 tahun ke depan ini dengan baik. Dengan IPK tentunya, saya selalu mengatakan dengan bangga kepada mahasiswa, satu pesan saya, mumpung adik-adik baru memasuki semester pertama, hindari dapat C dan hindari semester 9. Ketika itulah adik-adikku semuanya akan mendapatkan nilai 3,5 ke atas, artinya adik-adikku adalah merupakan lulusan cum laude. Ketika cum laude, maka saya ingin memastikan tidak ada jalan lain. Adik-adikku semua harus mengambil S2. Saya kira itu mungkin yang ingin saya sampaikan kepada adik-adikku semuanya. Mari kita mengikuti perkuliahan tahun ini dan juga semester yang lalu itu secara online, tetapi tetap saja kita harus memaknai perkuliahan itu dalam 3 aturan, tiga ketentuan. Pertama tatap muka, yang kemudian mandiri, dan yang terakhir itu adalah terstruktur. Kami sudah menyepakati bahwa insya Allah dalam perkuliahan tatap muka itu minimal ada 4 kali interaktif, mungkin lewat Zoom, mungkin lewat media-media interaktif lainnya, dan mungkin selebihnya bisa digunakan media-media yang tidak interaktif. Tetapi tetap saja adik-adikku semuanya harus mempergunakan waktu kuliah itu dengan membagi 3 tadi itu. Tatap muka itu kalau tidak salah untuk satu SKS-nya itu sekitar 50 menit. Kalau adik-adikku mengambil satu mata kuliah itu rata-rata 2 SKS berarti 100 menit, lalu kemudian dikalikan 10 SKS, jadi begitu banyak yang harus Anda gunakan. Lalu kemudian mandiri, bahkan mandiri itu lebih banyak lagi waktu yang harus adik-adikku gunakan. Mandiri itu kalau tidak salah itu 60 menit per satu SKS. Jadi kalau rata-rata mata kuliah kita itu 2 SKS, maka untuk satu mata kuliah dalam 1 minggunya kita harus menggunakan waktu 120 menit. Begitu juga terstruktur. Nah, kalau adik-adikku mengambil 20 mata kuliah, coba Anda bayangkan waktu dalam 1 minggu itu yang dijatah itu sekian jam, 160 barangkali. Maka sesungguhnya tidak ada waktu untuk berleha-leha, tidak ada waktu untuk kongko-kongkoi, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu Ibu Kajur, mohon maaf. Terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah umum Fakultas Tarbiyah dalam konteks ini adalah BKPI, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, dengan sekali lagi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin audiens yang mengikuti acara stadium virtual ini, kita simak semua arahan-arahan dari pimpinan Fakultas Tarbiyah Keguruan, baik dalam hal ini Pak Dekan yang diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 1 yang luar biasa, yang saya pikir ini sudah sangat bernas dan harus disikapi dengan sangat positif, dengan kesiapan dan juga motivasi kuliah yang tinggi. Alhamdulillahirabbil alamin, nampaknya Ibu Kaprodi sudah melangkah ke depan. Ternyata bukan saja sekarang era 4.0, tapi ternyata kita harus ditantang, siap-siap untuk menghadapi era 5.0. Jadi stimulus dengan adanya era pandemi, kita melompat
Yang tadinya kita berkutat masih di 4.0, lalu kemudian sekarang jumping jadi harus lebih siap ke 5.0. Dan saya yakin mahasiswa yang tadi sudah dikatakan merupakan generasi Z, insya Allah akan siap dan mudah-mudahan sesuai dengan harapan dari Ibu Kaprodi sebagai cetakan pertama alumni perdana. Mari kita sambut yang mulia dan yang kita hormati Ibu Dr. Hartini MPD. Dalam hal ini beliau adalah Ketua Prodi S2 BKPI IAIN Curug. Sambil bersiap-siap kepada Ibu Hartini, saya akan coba bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Assalamualaikum Ibu Hartini. Waalaikumsalam Ibu DC Berlian, salam kenal. Assalamualaikum juga. Senang sekali bisa lebih dekat Ibu sehingga kami dan juga para mahasiswa bisa melihat dengan jelas Ibu Hartini yang mungkin sangat lebih muda dari Ibu DC ya. Tapi ilmunya luar biasa. Terima kasih Ibu Hartini yang sudah berkenan menerima undangan dari Ibu Kaprodi dan keluarga besar dari BKPI dan juga Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Bagaimana Ibu sehat? Alhamdulillah Ibu, terima kasih. Ya, saya juga senang melihat senyumnya begitu manis, menjadi penghias di siang hari. Terima kasih. Baik, semua para peserta Stadium General Virtual, sebelumnya saya sapa ini sahabat lama saya WD3. Pak Nur Salim, apa kabar? Alhamdulillah Bu Dece, masih ingat di Bali ya? Waktu di Bali masih ingat? Tentu saja. Kami dulu melakukan enrichment dari rektorat untuk persiapan S3 ya Pak ya? Iya benar. Alhamdulillah berkenan hadir Ibu atas undangan Ibu Kaprodi Pak Nur Salim. Kami bacakan dulu Pak WD3 ini untuk narasumber yang mulia Ibu Hartini. Nama lengkap Dr. Hartini MPD Cons, lahir di Curug pada tanggal 24 Desember 1978. Waduh, rupanya sama ini tanggal ulang tahunnya dengan Ibu DC. 24 Desember Bu Kaprodi. Tinggal di Jalan DI Panjaitan nomor 120. Rupanya jauh ini di Provinsi Bengkulu. Tapi saya dengar Bu Hartini katanya paling tidak ada kasus COVID. Zona hijau di Bengkulu. Benar Bu Hartini? Sekarang sudah masuk zona oranye Bu. Seperti oh, itu, sudah mulai orange ya? Oh iya, saya dengar informasinya seperti itu. Untuk jenjang pendidikan yang Bu Hartini raih, perlu diketahui satu adalah S1-nya bimbingan konseling di Universitas Negeri Padang. Kemudian pendidikan profesi konselor juga sama di Universitas Negeri Padang tahun 2010. S2 tahun 2009 sampai 2012. Program studi bimbingan dan konseling di Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Dan puncaknya S3 dijalankan atau dijalani oleh beliau tahun 2016 sampai tahun 2020. Sama di universitas. Ini yang ketiganya ya, S3-nya rupanya di Bandung, di Universitas Pendidikan Indonesia. Benar demikian Bu Hartini? Alhamdulillah. Saat ini beliau adalah sebagai Ketua Program Studi S2 Bimbingan Konseling Pendidikan Islam di UIN Curug, Bengkulu. Ibu Hartini, kami sangat berharap seluruh sivitas akademika BKPI mendapatkan sharing knowledge, experience, dan hal-hal yang berkaitan dengan topik yang kita pilih siang ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Saya kembali akan menyampaikan topik utama untuk Stadium General kali ini adalah bimbingan dan pembelajaran flow akademik dalam pengembangan curiosity mahasiswa menghadapi era 5.0. Seluas-luasnya kami persilakan ke Ibu Dr. Hartini
untuk menyampaikan paparannya. Waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Ibu DC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan Bapak Dekan yang sekarang diwakilkan tadi ya sama Bapak Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Alimuddin MAG. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Mursalin MPD. Yang saya hormati Ibu Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Ibu Dr. Amira Dimyati, NPD Kons. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Prodi ya, tadi ada Ibu dari Ketua Prodi Bahasa Indonesia, PGMI. Juga saya hormati Bapak Ibu dosen Prodi BKPI, serta mahasiswa peserta kuliah umum yang menjadi harapan kita semua. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih nih Bu Amira, karena Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan kajian yang sudah saya lakukan selama 3,5 tahun, kurang lebih ya Bu, waktu menempuh pendidikan S3 di UPI Bandung. Alhamdulillah hasil kajian ini sudah saya laporkan juga dalam bentuk beberapa artikel, baik itu yang terindeks nasional maupun internasional. Baik itu dalam bentuk jurnal maupun proceeding. Nah, alhamdulillah bulan ini keluar Bu untuk Sinta 2 di jurnal konseling dan pendidikan ya yang sudah terindeks Sinta 2. Saya melaporkan hasil penelitian saya berkenaan dengan curiosity ini, berkenaan dengan expressing the level of curiosity, studying in knowledge. Itu hasil penelitian saya kepada mahasiswa di kampus saya. Selain itu juga semoga kajian yang saya paparkan hari ini bisa mendapatkan kontribusi dalam memajukan dunia pendidikan dan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan, khususnya pada pandemi ini dan menyongsong era Society 5.0. Oke, mungkin dari slide awal, bisa dari awal Bu, karena yang oke. Adapun topik yang akan kita bahas pada siang hari ini, bagaimana pelaksanaan bimbingan dan pembelajaran flow akademik dalam mengembangkan curiosity mahasiswa di era 5.0. Lanjut Bu. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan masyarakat dunia, bahwa kita sudah mengalami perkembangan ya dari era 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dan sekarang sudah menuju 5.0 seperti itu. Nah, setiap negara itu berbeda-beda dia mencapai era yang mana. Kalau dilihat dari segi Asia, kita itu sedang memasuki, bahkan ada beberapa negara yang baru memasuki di 4.0. Sehingga yang kita ketahui, belum ada pemerataan yang secara utuh bagaimana penerapan revolusi industri berbasis komputerisasi ini. Kita ketahui bersama 4.0 ini masyarakatnya ditandai dengan terjadinya revolusi industri berbasis internet, yaitu Internet of Thinking, cyber fisik, jejaring, yang mana peran manusia menjadi sangat sedikit karena diambil alih oleh manusia. Diambil alih oleh mesin, diambil oleh komputer dan juga robot, yang mana
berdasarkan hasil penelitian yang saya baca, yang sudah melakukan penelitian bagaimana penerapan dari 4.0 ini, efeknya ini kemungkinan akan memperkecil lapangan pekerjaan, sehingga menjadi PR bagi kita bersama ke depan ini. Walaupun kita mengalami kesejahteraan dari sisi kemudahan dengan adanya revolusi industri yang berbasis komputerisasi, itu juga mendapatkan ada efek dominannya juga kepada kita. Nah, kalau kita kaji lebih lanjut, 4.0 ini kan dipelopori oleh Jerman di tahun 2011 dan 2012. Nah, Jerman sudah mempelopori itu. Dan pada tahun 2016, Jepang mempelopori kembali, dalam artian ini harus ditingkatkan lagi, dijampingkan lagi dari segi evolusi masyarakat dunia, bahwa pada era 4.0 terbentuklah masyarakat super smart yang menggabungkan inovasi revolusi industri 4.0 dengan kehidupan. Next, Bu. Slide selanjutnya, bagusnya saya ya tadi seharusnya ya Bu ya yang jadi langsung ininya. Oke. Nah, dengan perkembangan sosial 5.0 ini mengalami perubahan yang kita rasakan juga di Indonesia. Walaupun Indonesia mungkin belum sepenuhnya ke 5.0, kita masih berkutat di 4.0. Tetapi untuk kota-kota besar itu sudah kita rasakan bahwa sudah terjadi perubahan ya yang kita alami keseharian. Tetapi kalau untuk di daerah-daerah terpencil mungkin ini belum. Di antaranya seperti gambar di slide ini menunjukkan ya sebelum adanya 4.0 kita memenuhi kebutuhan itu memang harus datang ke tempat pemenuhan kebutuhan itu sendiri. Misalnya mau makan ya harus pergi ke restoran, mau membeli sesuatu ya harus ke mall. Tetapi sekarang di era 4.0 dan 5.0 semuanya bisa hanya by phone saja. Ya, bisa GoFood, bisa Shopee, bisa Lazada, sehingga kita duduk manis saja seperti itu. Tidak perlu kita mendatangi swalayan ataupun mall itu sendiri. Dilihat dari segi perkembangan kesehatan juga sudah mengalami perubahan. Di mana kalau dulu kalau kita sakit, ya pokoknya harus ke rumah sakit. Kita harus ke puskesmas. Tetapi kalau sekarang tidak semuanya kita harus ke rumah sakit atau ke puskesmas. Dengan perkembangan teknologi, kita pun yang bukan dokter bisa mentensi darah kita sendiri. Karena elektrik digitalnya sudah banyak terjual. Dan cara pemakaiannya pun sudah sangat praktis seperti itu. Sampai bisa mengecek gula darah. Nah, ada penyakit-penyakit juga nggak mesti harus tatap muka, bisa by WA, bisa secara virtual, seperti itu. Itu bentuk efek-efek perubahan yang dialami dunia dengan perkembangan 4.0 dan 5.0. Dari segi infrastruktur juga kita lihat sudah mengalami perubahan, di mana kalau dulu ya semuanya harus dicek, kita harus datang, seperti itu. Tetapi kalau sekarang nggak perlu, cukup dipasang CCTV, cukup dipasang remote control, semuanya bisa bekerja sesuai dengan harapan kita semua. Tetapi memang kita sadari untuk mencapai ini semua tidak bisa lepas dari uang, karena apa yang kita butuhkan itu ya harus dibeli seperti itu. Terus perubahan yang terjadi juga bisa kita lihat dari cyber campus, di mana dengan terjadinya perkembangan 4.0 dan menyongsong 5.0, bahwa setiap perguruan tinggi harus memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pemangku kepentingan. Itu dari semua sisi, bisa dari sistem pembelajarannya, kurikulumnya, pelayanannya, fasilitasnya, sarana dan prasarana, hendaknya memang harus dikembangkan berbasis teknologi. Apalagi seperti yang dikatakan Pak Wakil Dekan tadi,
bahwa mahasiswa kita ini merupakan generasi Z yang pada hakikatnya tidak gaptek lagi ya, seperti kami yang tahun 90-an lahirnya seperti itu. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini juga merupakan efek dari perkembangan dari 4.0. Saya memaparkannya cukup dari sini saja, nggak perlu datang ke Ibu Amira sampai ke Riau yang harus mencapai 14 jam ya Bu ya. Lebih ekonomis, lebih irit, fisiknya juga lebih terjaga, bisa tatap muka, ya tidak ada batasan waktu dan tidak ada batasan ruang kayaknya dengan perkembangan revolusi industri ini sendiri. Oke, next Bu. Nah, seperti yang kita lihat, bagaimana kondisi Indonesia sekarang? Yang Indonesia, Bu. Oke, sebelumnya, Bu. Satu lagi, Bu. Kalau kita lihat kondisi Indonesia sekarang, kita di masa yang di mana? Kalau di Asia, kita di 4.0. Nah, kalau di Indonesia, kita belum sepenuhnya memasuki. Seperti kata Ibu Dece tadi, kita akan menyongsong 5.0 insya Allah, Bu. Tetapi kayaknya untuk pemerataan 4.0 kayaknya masih butuh waktu. Nah, berdasarkan hasil jurnal yang saya lihat dari tahun 2018 sampai 2020, itu dilihat di beberapa sektor industri di Indonesia baru sedang mendekati, Bu. Jadi belum secara utuh mencapai ke kondisi 4.0. Karena kenapa? Masih banyak kita lihat pekerja-pekerja dilakukan secara manual. Tetapi kalau untuk di kota-kota besar itu sudah digital, segala sesuatu sudah digital. Tetapi misalnya kayak gini aja, di pertanian kita lihat dari sisi pertanian, masih banyak kita lihat para orang tua kita itu menggunakan cangkul. Padahal seharusnya kalau 4.0 sudah menggunakan traktor seperti itu. Sampai pemanenan juga, yang kita masih manual. Dalam pembangunan juga misalnya. Kalau yang 4.0 itu ya semuanya sudah serba mesin, ngaduknya pakai mesin, ngecornya pakai mesin. Nah, itu kalau di kota-kota besar dan proyek-proyek besar saya lihat di Indonesia dan dari beberapa referensi yang saya baca memang sudah melakukan. Tetapi itu belum seluruhnya seperti itu ya, karena banyak faktor kenapa itu belum terjadi. Di antaranya kenapa? Memang sumber daya manusia penduduk Indonesia ini yang belum memadai. Masih bisa dihitung dengan jari orang yang menggunakan IT itu. Sehingga ini PR bagi kita bersama ini Bapak Ibu sebagai pendidik, bagaimana kita bisa mengembangkan curiosity mahasiswa kita, peserta didik kita, sehingga dia memiliki sumber daya yang memadai, khususnya untuk menghadapi era 4.0, bahkan akan menyongsong 5.0. Karena kita belum mencapai 5.0, kita baru mencapai 4.0 kalau dilihat dari segi Asia. Ditambah lagi kita lihat dari cara pemerintah menghadapi pembangunan infrastruktur juga sudah mulai menuju evolusi industri itu sendiri, ya sudah menggunakan mesin seperti itu. Nah, bahkan sektor pendidikan juga telah melakukan perombakan, di mana kurikulum yang digodok oleh Mas Menteri kita itu bagaimana bisa menghadapi perkembangan industri dengan lahirnya memblended KKNI itu dengan kampus Merdeka. Nah, itu kan dicanangkannya itu mulai tahun 2019, tetapi 2020 ini sedang hangat-hangatnya. Dan belum banyak perguruan tinggi yang bisa memfasilitasi kurikulum ini, perombakan kurikulum ini. Sehingga ini juga PR bagi kita bersama, bagaimana kita bisa merombak kurikulum memfasilitasi idenya Mas Menteri berkenaan dengan perombakan kurikulum dengan menyukseskan kurikulum Merdeka. Nah, next Bu. Berkenaan dengan kurikulum Merdeka ini akan membantu para mahasiswa bagaimana bisa menghadapi era 5.0 itu sendiri. Di mana masyarakat yang 5.0 itu ditandai adanya integrasi dunia maya dengan dunia nyata. Apakah siap kita, apakah tidak, kesiapan dan tidaknya kita itu sangat
dituntut bagaimana kita bisa mempersiapkan sumber daya manusia kita supaya dia menjadi super smart society, sehingga mempunyai kehidupan berkualitas tingkat tinggi, sehingga apapun media yang dimiliki di sekitar mereka bisa mereka aplikasikan dalam mengembangkan curiosity dan mendukung proses pembelajaran ke depan. Next, Bu. Oke. Kalau kita lihat yang dikatakan super smart society itu apa saja? Ya diantaranya memang harus smart teknologi, institusi, orangnya juga harus smart, ekonominya juga harus smart, lingkungannya juga harus smart, dan pemerintahannya juga harus smart. Sehingga smart di sini memang harus adanya kerjasama yang bersinergi dari semua lini. Nah, kalau kita di Indonesia ini baru sebagian-sebagian, dan itu juga menjadi PR besar bagi kita, bagaimana kita ya bisa menyongsong Society 5.0. Lanjut, Bu. Nah, bagaimana cara menjadi super smart itu? Nah, saya melakukan kajian. Salah satu cara yang bisa dilakukan bagi kita sebagai pendidik untuk mengembangkan sumber daya manusia supaya menjadi super smart society, yaitu salah satunya mengembangkan curiosity. Kenapa curiosity yang dipilih? Karena kita ketahui curiosity itu merupakan ibu dari semua ilmu pengetahuan dan menjadi pendorong utama di balik penemuan ilmiah dan kemajuan peradaban. Curiosity itu juga merupakan aspek penting yang menjadi motivator dalam berperilaku sepanjang umur manusia. Jadi kita ini dalam menjalani kehidupan itu pasti ada rasa ingin tahu, baik itu secara formal maupun non formal. Sehingga ini memang bagus sekali kalau dibentuk dan dikembangkan khususnya kepada mahasiswa kita yang merupakan generasi Z itu sendiri. Selain itu, keingintahuan ini juga merupakan komponen dalam mempersiapkan generasi unggul abad 21. Ini hasil penelitian yang terbaru yang saya baca di tahun 2019. Tambah lagi, bahwa curiosity ini merupakan elemen kunci dalam pembelajaran mandiri. Nah, bagaimana mengembangkannya? Nah, itu yang saya kaji selama 3,5 tahun dan sampai sekarang masih saya kembangkan juga, bagaimana pelaksanaan bimbingan pembelajaran yang flow akademik sehingga curiosity mahasiswa itu bisa berkembang, selain bisa memperkuat kompetensi lulusan, juga mendukung profil lulusan yang profesional. Lanjut, Bu. Oke, apa itu curiosity? Curiosity itu merupakan keingintahuan individu dalam memahami objek, di mana dalam keingintahuan itu dia mengumpulkan data, dia menganalisis informasi sehingga dia menemukan kebaruan dari informasi. Setelah menemukan kebaruan dari informasi, mahasiswa akan mendapatkan keterampilan baru dari apa yang mereka gali. Nah, semua kegiatan yang mereka lakukan itu akan menjadi suatu pengalaman bagi mereka dalam proses pembelajaran yang mereka hadapi. Jadi curiosity di sini memang tidak hanya rasa ingin tahu, tetapi lebih dalam maknanya. Harus ada proses keinginan individu memahami objek, ada proses pengumpulan data. Terus setelah dikumpul dia analisis. Setelah analisis dia akan menemukan sesuatu yang baru. Setelah menemukan sesuatu yang baru, tanpa disadari akan ditemukan keterampilan baru yang dia peroleh melalui pengalaman pembelajaran yang dia lakukan. Lanjut, Bu. Nah, apa saja komponen dari curiosity itu? Jadi ada 4 komponen curiosity itu akan terbentuk dengan baik pada diri mahasiswaku semua. Di antaranya pertama,
hendaknya semua mahasiswa yang kuliah itu memiliki interest, yakni ketertarikan dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman belajar. Kita ketahui semoga mahasiswa kita yang masuk prodi BKPI bukan mahasiswa yang mengatakan saya salah masuk, Bu, seperti itu. Saya sebenarnya mau masuk prodi A, tapi karena nggak lulus, saya masuk prodi BKPI. Nah, kalau awal masuknya saja sudah seperti itu, nah ini perlu dikasih bimbingan, perlu ditanamkan bahwa Ananda kalau memang sudah masuk ke prodi BKPI, bahwa interestnya harus kuat seperti itu. Ya gimana Bu, karena saya kan terpaksa ini, karena nggak lulus katanya seperti itu. Disitulah peran kita sebagai pendidik dan mungkin kalau ada konselor kampus juga harus memperkuat bahwa kalau ya sudah nasi sudah menjadi bubur ya buburnya jangan dibuang. Tetapi bagaimana bubur itu harus kita tambahkan kerupuk, ayam, kecap, jadi bubur ayam sehingga lebih berkualitas. Yang awalnya menurut dia bahwa ini salah masuk, tetapi rupanya bisa menghasilkan kualitas yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, interest bagi Ananda semua yang kuliah ini sangat diperlukan. Ananda harus merasa tertarik masuk prodi BKPI, bahwa saya ini sama kayak dokter umum, karena akan membantu semua permasalahan yang akan datang kepada saya yang dialami oleh peserta didik. Sehingga dengan adanya motivasi yang seperti itu akan semangat dan mempunyai ketertarikan yang mendalam dalam menggali setiap materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen. Nah, yang kedua, selain ada interest, mahasiswa hendaknya bisa menemukan novelty seeking, di mana hendaknya dalam proses pembelajaran itu harus mendapat dan mencari kebaruan. Kalau dalam proses perkuliahan, Ananda tidak menemukan kebaruan, berarti novelty seeking-nya belum terlalu mendalam seperti itu. Di mana harapan dengan mengaplikasikan novelty seeking dalam pengembangan curiosity, itu Ananda akan mendapatkan kembaruan, bisa memecahkan masalah, terus bisa mampu menerima perubahan, kritikan, serta mampu memahami secara utuh materi dalam proses pembelajaran, tidak separuh-separuh. Perlu kita ketahui, mahasiswa ini kadang-kadang tingkat fokusnya itu bisa naik turun. Nah, tingkat fokus naik turun itu ya sangat tergantung seberapa besar interest yang dia punya. Kalau interest mahasiswa itu tinggi, insya Allah nanti itu akan mengikuti novelty seeking-nya pun akan bagus. Yang ketiga, komponen curiosity itu hendaknya memang adanya openness of experience, di mana dalam proses pembelajaran mahasiswa hendaknya bisa menemukan keterbukaan terhadap nilai-nilai baru, yang mana hendaknya apapun yang dipelajari itu bisa berorientasi kepada pembelajaran masa depan. Maksudnya, apa yang kita pelajari hari ini hendaknya itu diteguhkan di dalam hati. Misalnya, mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Ya karena adik-adik ini di semester 1 ya Bu Mira ya. Tapi kita ini casingnya aja yang baru. Tapi sebenarnya HP lama ini sama kayak kami di IAIN Curup. Jadi misalnya mahasiswa mempelajari mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Apabila dia mempunyai interest yang tinggi, dia akan berorientasi ke masa depan. Yang saya pelajari ini adalah modal bagi saya untuk membantu mahasiswa, baik itu di SMP, SMA, bahkan SD, dalam proses penanganan masalah belajar. Sehingga dia tidak akan mengeluh kalau diberikan tugas oleh para dosen, kalau memang benar-benar mereka memahami bagaimana pembelajaran yang dilakukan hari ini merupakan pembelajaran yang berorientasi masa depan. Openness of experience ini juga bagaimana Ananda bisa mengapresiasi estetika, mengembangkan kemampuan berimajinasi dan kreativitas. Memang ini akan muncul sangat tergantung dari
proses perkuliahan maupun proses pembelajaran yang disetting oleh peserta didik. Karena walaupun mahasiswa kita memiliki interest, novelty seeking, openness of experience, tetapi dalam proses pembelajarannya tidak menantang, ini juga tidak akan terkeluarkan dan terasa dengan baik. Nah, yang terakhir itu ada eksplorasi. Jadi komponen curiosity itu hendaknya ada proses penelusuran dari berbagai materi pelajaran, sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman dan berbagai pengetahuan dari berbagai sisi. Oke, lanjut Bu. Nah, apa itu flow akademik? Flow akademik itu merupakan keterlibatan optimal di mana individu menjadi sepenuhnya tenggelam dalam suatu kegiatan pembelajaran. Jadi kita hendaknya bisa menciptakan pembelajaran yang flow akademik. Bagaimana anak itu bisa fokus, serius. Nah, untuk melihat apakah proses pembelajaran yang dilakukan itu sudah flow dan apakah Ananda sudah flow dalam melaksanakan proses pembelajaran, ada beberapa hal yang hendaknya dipenuhi. Di antaranya pembelajaran atau proses belajar itu bisa flow akademik apabila adanya keseimbangan antara tantangan yang diberikan kepada mahasiswa dengan keterampilan yang dimiliki. Kalau tidak seimbang, tidak akan pernah flow. Selain itu, mahasiswa juga hendaknya bisa memiliki kesadaran dengan aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Dalam artian, misalnya, kalau Anda kuliah, harus sadar, oh saya hari ini jadi pemateri, berarti tugas saya harus bagaimana, apa saja yang harus saya lakukan, seperti itu. Sehingga kesadaran itu akan menuntut perilaku yang bertanggung jawab. Oh, saya sebagai moderator, nanti saya harus bagaimana perilakunya. Oh, saya sebagai pendengar, berarti saya harus bagaimana. Nah, kalau itu dimiliki, itu menjadi salah satu poin bahwa membantu Ananda bisa melakukan flow dalam proses akademik. Yang ketiga, supaya kita bisa flow akademik, itu hendaknya ada tujuan yang jelas terhadap aktivitas yang dilakukan. Seperti yang kita bahas waktu standar kelulusan pada forum BKPI seluruh Indonesia, Ibu Amira, bahwa memang tujuan pembelajaran itu hendaknya selalu dilakukan di awal seperti itu. Saya yakin kalau Prodi BKPI UIN Suska pasti sudah melakukan, karena ini namanya saja baru, tapi sebenarnya sudah lama sekali, sudah berurat berakar dan sudah banyak alumni yang dilahirkan, sehingga saya yakin setiap mata kuliah yang diajarkan, yang diberikan, pasti mereka sudah harus tahu tujuan yang akan dicapai, sehingga mereka punya barometer, sehingga mereka mempunyai target. Oh, kalau mata kuliah A, saya sudah harus bisa membuat karya tulis dalam bentuk jurnal misalnya. Oh, kalau mata kuliah B, berarti saya sudah bisa mendiagnosis kesulitan mahasiswa dalam berhubungan sosial misalnya, seperti itu. Sehingga dengan kita sebagai dosen memberikan tujuan yang jelas kepada mahasiswa, itu akan membantu mahasiswa untuk melakukan flow akademik dalam proses pembelajaran. Selain itu, proses flow akademik ini bisa terbentuk apabila ada umpan balik dari kita. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai dosen, apalagi di masa pandemi, banyak memberikan tugas mandiri dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa kita untuk men-searching ya materi yang kita berikan. Nah, supaya dia tetap flow dan fokus terhadap proses pembelajaran atau tugas yang diberikan, memang diperlukan umpan balik. Nah, saya pernah coba, karena saya memang kembangkan itu, mungkin di dalam peserta seminar ini ada juga mahasiswa S1 saya yang ikut bergabung. Nah, mungkin mereka rasakan itu. Proses perkuliahan yang virtual itu di Google Classroom itu dikumpulkan setiap minggu juga dikasih feedback-nya. Sehingga memang benar-benar tahu capaian mereka sudah batas mana. Tapi memang agak lumayan ya melihatnya itu sampai sakit juga mata ya Bu Dice ya. Karena
Tugas mahasiswa itu sangat bervariasi, apalagi saya menuntut mereka untuk menulis, menggunakan tangan untuk beberapa komponen. Sehingga mereka tidak mengcopy paste dan tidak melakukan plagiasi dengan ya data-data yang berkembang di internet itu sendiri. Nah, supaya flow akademik ya memang kita sebagai dosen harus memberikan umpan balik, baik itu umpan balik bentuknya positif maupun negatif. Yang positif supaya dia bisa mempertahankan dan meningkatkan hasil proses pembelajaran atau tugas yang mereka berikan. Yang negatifnya ya supaya itu camukan bagi mereka, dalam artian belum nyampe loh nak, seperti itu. Bahwa tugas yang Ananda kumpulkan itu belum sesuai target, sehingga silakan dibalikan. Nah, mahasiswa ini hebat juga ini, Bu. Kadang-kadang dia pikir kita tidak mengoreksi. Kadang-kadang ada juga itu yang sama tugasnya, seperti itu. Nah, tak kalah kita kembalikan, oke, ini sama ya, enggak saya koreksi. Nah, tapi untuk yang semester besoknya, itu harus meningkat lagi, Bu, supaya dia flow. Kayak yang kemarin, kalau sama saya kembalikan, terus boleh mengulang balik. Kalau yang semester ini dengan yang kelas yang sama, kalau ketahuan enggak saya nilai dan enggak perlu saya balikin. Berarti kan dia melakukan kesalahan yang sama. Nah, upaya itu kita lakukan, bentuk umpan balik supaya mahasiswa kita bisa flow akademik. Nah, yang kelima, bahwa flow akademik itu akan dirasakan oleh mahasiswa apabila kalau dia belajar tidak terasa waktunya. Terjadi transformasi waktu. Nah, jadi kalau Ananda semua belajar pada satu mata kuliah, 2 jam tidak terasa, aduh cepet banget, berarti sudah flow itu. Tetapi kalau sebaliknya, wah ini kapan selesainya nih, Ibu nih ngomong aja, ngoceh aja, ngantuk, berarti nah, itu belum. Berarti mahasiswa belum fokus, belum serius, seperti itu. Nah, terus yang keenam, bahwa memang hendaknya emang ada rasa kontrol agar tidak hilang kesadaran diri. Karena kadang-kadang karena saking fokusnya terhadap aktivitas yang dilakukan, bisa lupa waktu seperti itu. Sehingga memang harus ada kontrol, baik itu dari dalam maupun dari luar. Misalnya ada dosen yang sangat semangat ngajarnya, sehingga Bu, waktunya habis Bu, seperti itu. Ya terlepas apakah mahasiswanya flow atau tidak, seperti itu. Tetapi minimal kontrol sosial itu harus dilakukan juga, sehingga proses pembelajaran ke depan akan lebih baik. Yang terakhir, flow akademik itu ditandai memang adanya pengalaman autotelik, di mana hendaknya memang dorongan itu hendaknya memang terjadi dari dalam diri mahasiswa itu sendiri. Bagaimana materi yang dia pelajari itu memang butuhnya itu untuk saya loh, manfaatnya untuk saya loh, sehingga tidak perlu disuruh pun dia akan akan melaksanakan sendiri, akan dia penuhi semua tugas-tugas yang kita berikan. Oke, next Bu. Oke. Bagaimana dengan bimbingan flow akademik? Nah, kalau bimbingan flow akademik, orang akan flow akademik apabila proses pembelajaran yang dibentuk bisa merangsang anak itu untuk flow. Tapi pada kenyataannya, banyak mahasiswa kita tidak bisa mencapai flow dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, peran kita sebagai PA kan namanya, sebagai dosen kan namanya, atau sebagai konselor, hendaknya memang bisa memberikan bimbingan belajar kepada mahasiswa kita kalau dia dibutuhkan. Nah, kalau di strata SMP atau SMA, itu bisa memberikan kepada siswanya. Tapi kalau di level universitas, ya mahasiswanya nak ya yang memang harus dia yang lebih aktif apabila dia merasa bahwa dia kurang memiliki kesadaran diri berkenaan dengan prodi yang dia ambil, sehingga itu akan mempengaruhi tindakan yang dia lakukan. Oleh karena itu, silakan Ananda konseling, boleh ke PA, boleh ke dosen pengampu mata kuliah, dan boleh juga memanfaatkan unit pelayanan bimbingan konseling yang ada di kampus.
silakan Ananda datangi, sehingga Ananda harus memahami apa kompetensi yang dimiliki, bakatnya apa. Kalau bakatnya A, cocok nggak masuk BK? Kalau tidak cocok, berarti harus melakukan apa supaya bisa seimbang. Karena intinya kalau untuk masuk di prodi BKPI ini, salah satunya dia harus mempunyai jiwa empati yang tinggi ini. Ya, tidak bisa orang yang cuek-cuek aja ya Bu Dice ya. Memang orang yang benar-benar bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Karena kita ya itu tadi memang hendaknya mempunyai motivasi altruistik dalam membantu klien kita dan tidak melihat pamrih di belakangnya. Selain itu juga mahasiswa kan dituntut nih supaya flow akademik harus memiliki beberapa keterampilan. Karena tantangan yang diberikan oleh dosen dalam proses pembelajaran itu akan mengasah kompetensi yang dimiliki. Tetapi banyak keterampilan-keterampilan mahasiswa, khususnya mahasiswa baru yang mungkin belum terasah. Kalau belum terasa, banyak jalan menuju romana. Di antaranya, terkadang proses perkuliahan itu sudah mengembangkan keterampilan-keterampilan belajar. Misalnya, untuk openness of experience, itu bagaimana keterampilan berkomunikasi dan bertanya. Nah, setiap Ananda memaparkan hasil perkuliahan dalam bentuk PowerPoint, tugas menjadi pemakalah, tanpa disadari itu sudah mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan bertanya. Sebagai calon guru pembimbing, kita memang harus terampil berkomunikasi. Sehingga muatan mata kuliah kita sampai ada membahas komunikasi antar pribadi. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan 3 ego state itu dengan tepat, sehingga terciptalah komunikasi I am okay, you are okay. Kan seperti itu. Nah, tetapi ada juga yang di beberapa mata kuliah yang memang harus kita cari keluar keterampilannya. Di antaranya misalnya keterampilan dari segi eksplorasi, menjelajah media pembelajaran online itu kadang-kadang tidak diberikan serta-merta di mata kuliah. Tapi kalau memang seandainya ada mata kuliah komputer, itu bisa menjadi media juga. Nah, yang perlu digarisbawahi, pada dasarnya mata kuliah yang diberikan kepada Ananda semua merupakan strategi yang disusun oleh prodi untuk mengembangkan keterampilan. Kalau Ananda nanti dalam proses perkuliahannya mengalami kendala dalam mengembangkan keterampilan tersebut, maka manfaatkanlah bimbingan kepada orang-orang terdekat yang bisa membantu mengatasi permasalahan Ananda. Hasil penelitian yang saya kaji, Bu Amira, saya menerapkan 15 baik itu dari segi layanan dan keterampilan, bagaimana mahasiswa mempunyai keterampilan yang bisa dikategorikan cukup untuk menjalani proses perkuliahan. Sehingga tantangan yang diberikan itu akan seimbang. Karena kalau kita memberikan tantangan yang tinggi ke mahasiswa, tetapi nanti keterampilan yang dia miliki tidak mendukung, itu terjadi proses flow akademik. Oleh karena itu, bimbingan flow akademik ini bisa mahasiswa peroleh melalui proses pendidikan atau pembelajaran di mata kuliah, bisa juga Ananda minta bantuan kepada orang-orang sekitar Ananda, di antaranya seperti yang saya katakan di unit pelayanan bimbingan dan konseling. Yang jelas bisa jadi mungkin di HMPS-nya melihat bahwa oh ini seperti mahasiswa saya yang di S1, dia lihat untuk mahasiswa S1, dia kasih pelatihan bagaimana membuat PowerPoint, bagaimana membuat mind mapping, sehingga tak kala dosennya memberi tugas, dia sudah dapat seperti itu. Kadang-kadang kan ada dosen ya dia anggap ya berarti mahasiswa sudah harus belajar, dia kasih tugas. Nah, sebagian mahasiswa yang sudah terbiasa dari SMA membuat mapping atau PPT itu menjadi sesuatu yang tantangan. Tetapi kalau yang belum itu menjadi permasalahan. Sehingga mungkin HMPS juga bisa memfasilitasi dalam pengembangan bimbingan flow akademik ini, yaitu bimbingan yang membantu mahasiswa supaya dia bisa flow dalam proses pembelajaran
akademik. Oke, lanjut Bu Mir. Nah, jadi kunci dari pembelajaran flow akademik ini akan terbentuk apabila keterampilan belajar mahasiswa tinggi, tantangan belajarnya tinggi, baru bisa flow. Tapi kalau tidak, nah itu nggak akan flow. Apabila keterampilan belajar mahasiswa rendah, namun tantangan belajar yang dihadapi tinggi, maka akan timbul kecemasan. Sehingga ini PR juga ini bagi kita para dosen-dosen ya Bu, Bapak. Kadang-kadang karena kita menganggap, oh dia kan sudah generasi Z ini. Sehingga kita kasihlah, oke silakan buat PowerPoint yang 3 dimensi, yang bagaimana proses tampilannya bisa untuk orang audio, untuk orang visual, untuk orang kinestetik. Waduh, mabuk dia Bu. Tapi bagi anak-anak yang mempunyai keterampilan tinggi, wah dia semangat itu. Mudah Bu, seperti itu. Sekarang coba buat video. Wah kadang-kadang dia juga nggak tahu caranya gimana. Nah itu kalau terjadi seperti itu, kita tidak menyeimbangkan antara keterampilan yang kita berikan kepada mahasiswa dengan tantangan belajar, malahan mahasiswa baru menjadi cemas, malahan sering tidak masuk kuliah, tugasnya juga tidak masuk, seperti itu. Nah, tapi jika keterampilan belajarnya tinggi, karena dia ini kan generasi Z nih, tapi tantangan kita para dosen sangat rendah. Oke, silakan buat makalah, dikumpulkan di Google Classroom ya. Nah, tidak ada catatan bahwa ini akan dicek plagiasinya. Wah, itu anak akan santai itu. Bahwa anak-anak tidak akan memberikan atau membuat tugas yang terbaik. Nah, oleh karena itu, kita sebagai dosen juga kayaknya memang harus dilihat sejauh mana keterampilan yang dimiliki dengan tantangan pembelajaran yang kita setting. Dan mahasiswa juga bisa apatis jika keterampilan belajarnya rendah, tantangan belajarnya juga rendah. Nah, jadi ini pembelajaran flow akademik ini memang kuncinya juga di kita para dosen ini kayaknya Ibu Bapak ya. Karena kita memang harus menyeimbangkan satu mereka di generasi Z, bahwa dianggap mereka itu tidak akan gaptek. Mereka akan melek akan perkembangan teknologi dengan adanya revolusi industri 4.0. Tetapi kadang-kadang kitanya ini yang agak gaptek seperti itu. Sehingga tidak seimbang itu bisa menyebabkan kecemasan, apatis, dan santai. Nah, oleh karena itu harapan proses pembelajaran flow akademik ini akan terbentuk sangat dipengaruhi bagaimana bentuk kolaborasi, bimbingan belajar yang diberikan oleh pihak kampus, baik itu PA, baik itu konselor, dan tidak menutup kemungkinan para HMPS yang ikut berkontribusi membantu adik-adik di tahun 1 untuk memberikan bimbingan belajar supaya mereka flow akademik. Selain itu juga para dosen memang dituntut karena ini sudah 4.0, sudah menuju 5.0, kita nggak bisa gaptek lagi Bu. Dan tidak menutup kemungkinan ya memang kita bisa belajar dari mahasiswa kita. Dan memang harus melek dalam artian, oh sekarang sudah tidak zamannya ini menggunakan PowerPoint yang biasa-biasa saja, harus 3 dimensi seperti itu. Sehingga memang lebih menarik, oh tidak bisa lagi dalam bentuk PowerPoint, rupanya memang dalam bentuk video misalnya. Nah itu pun harus kita ikut perkembangannya. Oleh karena itu mungkin pada kesempatan ini Bu Amira, dari apa yang sudah saya geluti 3,5 tahun dan saya lakukan penelitian baik itu di Bandung maupun di Curup, dilihat ada efek positif yang cukup signifikan tak kala mahasiswa kebetulan benar-benar dilakukan bimbingan flow akademik. Terus disetting juga proses pembelajaran yang flow akademik agar terjadi keseimbangan antara keterampilan yang dimiliki dan tantangan belajar yang dihadapi. Nah, pas dilihat hasilnya lumayan bagus dan berkontribusi secara positif. Cuma
karena itu penelitian, makanya saya lakukan. Tapi pada dasarnya kalau kita di kampus kan agak bukan masanya lagi kita kayak di SMA atau SMP, bahwa layanan kita jejelkan ke mereka. Kalau untuk level mahasiswa kayaknya nggak relevan lagi itu. Memang mahasiswa yang harus aktif mencari pengembangan keterampilan itu sendiri. Gunakan media-media di sekitar, gunakan orang-orang hebat di sekitar, sehingga bimbingan belajar agar bisa flow akademik bisa tercapai. Mungkin itu Bu Amira, semoga akan lebih berkembang dalam bentuk pertanyaan. Nah, ini yang terakhir, bahwa inti dari bimbingan dan pengajaran flow akademik dalam menghadapi pembelajaran di era 5.0 itu bisa dikembangkan melalui pengembangan hasrat ingin tahu. Di mana hasrat ingin tahu itu hendaknya adanya interest, novelty seeking, openness of experience, dan eksplorasi melalui bimbingan flow akademik dan berkolaborasi dengan pembelajaran akademik, maka akan terbentuklah proses pembelajaran flow akademik. Sehingga anak belajarnya fokus, serius, dan tanpa terasa, wah waktunya sudah habis seperti itu. Karena dia benar-benar menjadi interestnya tingkat tinggi seperti itu dengan tantangan yang kita berikan. Mungkin itu saya tutup, banyak maaf, dan semoga bisa berkembang dalam berbagai pertanyaan. Saya kembalikan kepada Ibu DC. Mic-nya Teteh. Mic-nya. Halo, Teh DC. Ya. Ternyata saya pun sampai terkesima, tidak terasa waktu sudah pukul 3 sore Ibu Amira. Mudah-mudahan ini sudah flow ya. Udah flow akademik bersama narasumber yang luar biasa ya. Saya yakin ini mahasiswa itu akan mendapatkan stimulus, dan bisa-bisa setelah materi ini kita dapat challenging dari mahasiswa ya Bu Amira. Kalau kemudian kita tidak memberikan feedback, baiklah. Saya pikir ini adalah sebuah sebuah event bagus untuk para dosen juga, bagaimana kita sangat open minded menerima feedback juga dari mahasiswa. Artinya kita dengan membangun komunikasi yang saling mensupport ya. Saya yakin ini biasanya ada Desti, ada kemudian ada tadi yang seperti membaca doa itu Faisal biasanya aktif nih Bu Amira dan Ibu Tini. Dipersilakan apabila ada mahasiswa yang mau langsung bertanya. Sayang sekali ini kesempatannya luar biasa. Silakan. Silakan bertanya. Yang sudah flow siapa? Sudah flow. Oh, rupanya ada titipan ini melalui Japri Bu Amira, Bu Tini. Ya, Bu. Oke. Ya, pertanyaannya begini. Saya mahasiswa yang cukup jauh aksesnya ke pusat sinyal, katanya begitu. Ya. Bagaimana untuk menghadapi barrier dari kadang-kadang susah sinyal, seperti film aja